Iran kalap, dunia Arab kecam Iran. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Senin 2 Maret 2026, hari ketiga serangan antara Israel ke Iran. Kali ini Israel tidak sendirian, tetapi bersama dengan Israel ada Amerika Serikat. Bapak Ibu mungkin mempertanyakan mengapa Israel menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebelumnya Bapak Ibu, Iran telah bernegosiasi soal pengayaan uranium yang menjadi bahan baku bom nuklir. Negosiasi tentu bukan dengan Israel, tapi bersama-sama dengan Amerika. Ada pertemuan di Oman, lalu di Jenewa. Hasilnya, Iran tidak mau berhenti dari pengayaan. Dan Badan Atom Internasional juga belum diberikan akses untuk melihat langsung reaktor nuklir Iran dan simpanan uranium mereka. Jadi kalau ada yang bilang ini soal tentang wilayah, tentu bukan itu. Bapak Ibu, Israel itu negaranya memang kecil. Cuma buat apa dia menguasai negara Iran yang luasnya hampir seluas Indonesia? Atau Amerika, untuk apa Amerika berkuasa atas Iran? Ini bukan soal wilayah, tapi ini soal nuklir. Ini soal rezim Iran yang mendanai teroris. Terorisnya di mana Bapak Ibu tentu tahu. Iran ini adalah gurita terorisme di Timur Tengah. Iran adalah kepalanya. Kaki-kakinya, tentakelnya adalah Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman. Belum lagi milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat alasan Israel menyerang Iran, kita selalu tahu bahwa target yang disasar oleh Israel adalah infrastruktur militer. Rezim yang berkuasa, bukan warga sipil. Sejauh ini IDF menyatakan sudah 40 petinggi militer Iran tewas. Dan pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga tewas. Termasuk mantan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, juga tewas. Yang tidak terduga dari perang ini adalah Iran menyerang negara-negara Arab di Timur Tengah. Negara-negara Sunni diserang oleh Iran. Apa saja yang diserang? Arab Saudi. Hari ini, Senin 2 Maret, Iran melancarkan serangan ke kilang Saudi Aramco. Lokasinya di mana Bapak Ibu? Ras Tanura. Akibatnya Arab Saudi menutup kilang Ras Tanura sebagai tindakan pencegahan setelah serangan pesawat tak berawak. Kilang tersebut merupakan salah satu kilang terbesar di kawasan ini dengan kapasitas 550.000 barel per hari. Iran juga menyerang bukan hanya Arab Saudi, tapi apa Bapak Ibu? Bandara Dubai. Menyerang Abu Dhabi, 2 kota di Uni Emirat Arab. Iran juga menyerang Qatar. Pangkalan militer Amerika di Bahrain juga diserang. Iran juga semakin kalap karena apa? Menyerang untuk pertama kalinya Siprus yang adalah negara Eropa. Sasaran yang terkena di Siprus adalah pangkalan militer Inggris. Dan Bapak Ibu tentu tahu Inggris pada September 2025
mendukung negara Palestina. Desember 2025 membuka kedutaan besar Palestina untuk pertama kalinya di London. Bapak Ibu, kini mereka melihat, menyaksikan bahwa Iran yang mensponsori terorisme di Gaza ternyata menyerang mereka juga. Negara-negara Arab tentu saja mengutuk, mengecam serangan Iran terhadap wilayah mereka. Arab Saudi merilis kecaman melalui Kementerian Luar Negeri. Lalu ada Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Kerajaan Yordania. Jadi Bapak Ibu, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim Sunni. Tentu tahu bahwa harus berpihak kepada siapa. Kita bukan bicara tentang mazhab agama. Namun kita bisa melihat selama ini rekam jejak Iran seperti apa. Demonstran-demonstran yang tidak setuju pada rezim itu dilawan tanpa peri kemanusiaan. Ribuan, puluhan ribu mungkin yang tewas. Makanya ketika Khamenei Mullah ini berhasil dibunuh oleh Israel, maka rakyat Iran bersorak, bergembira. Bapak Ibu, fakta Israel hanya ingin mengingatkan kita semua. Israel tidak pernah ingin memusuhi Iran. Sebab apa? Israel dan Persia dulu adalah negara yang bersahabat. Kita punya Kores, Darius. Kores memulangkan orang Yahudi dari pembuangan di Babel. Darius membantu pembangunan Bait Suci, membantu pembangunan tembok Yerusalem. Kita bisa baca di Nehemia. Bapak Ibu, kita punya Esther di Persia. Jadi tidak pernah ada terlintas untuk memusuhi rakyat Iran. Karena sejarah mendekatkan Israel dengan rakyat Iran, dan rakyat Iran yang tahu sejarah bangsanya tentu tahu betul siapa orang Yahudi itu, siapa Israel itu. Hanya ajaran kebencian yang membuat dunia ini, Bapak Ibu, berkonflik, berperang. Hanya ajaran kebencian. Tokohnya siapa? Iblis. Iblis selalu membenci apa yang Tuhan kasihi. Jangan ikuti iblis. Jangan ikuti antek-antek yang dipakai oleh iblis. Kita beda Bapak Ibu, kita anak-anak terang. Kita ikut apa yang ada di Alkitab kita. Gak punya Alkitab, download. Baca Alkitab. Agar jiwa kita, spirit kita tidak diposes oleh iblis. Tidak diisi oleh roh jahat. Bapak Ibu, damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Damai hanya bisa jika tidak ada terorisme. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Saudara, terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel. Anda bisa mendukung pelayanan kami dengan membeli merchandise dari Fakta Israel. Terima kasih, Shalom.